5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara pada akhir Agustus lalu. Dalam kesempatan itu muncul fakta baru terkait status para tersangka, yakni saksi mahkota. Lantas apakah status saksi mahkota yang disandang kelima tersangka ini dapat meringankan hukuman mereka? Upaya mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J kian hari kian rumit. Seperti mengurai benang kusut, ada saja hal baru yang muncul dari kasus ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan asisten rumah tangga KM melakukan rekonstruksi di 2 tempat kejadian perkara di Duren 3 pada 30 Agustus lalu. Namun pada kesempatan itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menyatakan para tersangka hadir di lokasi sebagai saksi mahkota. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Lantas apa yang dimaksud dengan saksi mahkota? Mengapa kelima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana kini juga disebut sebagai saksi mahkota? Saksi mahkota merupakan saksi yang berada bersama dengan para terdakwa ataupun tersangka dalam suatu tindak pidana. Pada dasarnya, posisi seorang saksi dalam suatu perkara merupakan faktor yang paling penting ataupun salah satu yang paling penting dalam suatu perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut benar-benar terjadi ataupun tidak. Ya, posisi sebagai seorang saksi mahkota ini juga cukup dilematis. Pasalnya, keterangan mereka sulit dipercaya dan juga objektivitasnya agak diragukan. Karena di satu sisi mereka akan memberikan keterangan sebagai seorang saksi dan di sisi lainnya mereka juga akan memberikan keterangan sebagai seorang terdakwa. Dan perlu digarisbawahi bahwa negara di dalam undang-undang memberikan perlindungan kepada mereka untuk menggunakan hak ingkar sebagai terdakwa. Dalam suatu perkara, saksi mahkota memang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Dalam penerapannya, saksi mahkota harus memenuhi 3 syarat, yakni pemeriksaan perkara pidananya telah dipisahkan atau displit. Terdakwa sebagai saksi juga wajib diberitahu hak dan konsekuensi sebagai saksi mahkota. Dan syarat terakhir, perkara yang ditangani haruslah perkara yang minim alat bukti. Namun menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, pada praktiknya keberadaan saksi mahkota banyak diprotes di pengadilan. Karena itu saksi mahkota itu di pengadilan itu banyak diprotes terutama oleh pembela, ya, oleh penasihat hukumnya tersangka gitu. Karena akan merugikan gitu. Ya, karena tersangka itu sama-sama punya hak untuk ingkar. Sementara itu dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Abdul Fikar mengatakan keberadaan saksi mahkota sudah tidak relevan. Sebab tindakan pidana dilakukan lebih dari 1 orang dan keterangan mereka sebagai saksi mahkota dapat menyebabkan bias. Dalam konteks perkaranya Pak Sambo ini, ya, saya kira juga bisa dilakukan splitting gitu, dalam arti dipisah masing-masing, karena meskipun kelihatannya tindak pidananya dilakukan bersama-sama, tapi perannya masing-masing, ya, yang melakukan hanya satu sebenarnya, ada 2 orang, yaitu dan Pak FE sendirian. Menurut Abdul Fikar, posisi Sambo CS sebagai saksi mahkota dalam kasus ini dapat melemahkan tuntutan terhadap mereka karena kesaksiannya bisa saja berubah-ubah. Namun kondisi bahwa fakta kejadian yang sudah menjadi fakta sosial dan sudah diketahui masyarakat luas dapat menyulitkan para tersangka untuk memberikan keterangan berbeda-beda. Suci Bancin, Sony Sulistiono, Jakarta.